أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah minggu yang lalu telah disampaikan berkenaan dengan Hadrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan masih ada beberapa bagian yang masih tersisa akan saya sampaikan pada hari ini. Kedermawanan Hadrat Abdurrahman bin Auf sangat masyhur dan beliau juga banyak melakukan pengorbanan harta. Sebagian besar topik yang akan disampaikan hari ini adalah berkaitan dengan itu. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf berwasiat bahwa seluruh sahabat yang ikut perang Badar masing-masing akan diberikan 400 dinar dari harta warisan beliau. Dengan demikian, wasiat beliau itu diamalkan dan saat itu ada 100 orang sahabat Badar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mempersiapkan perang Tabuk, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghimbau orang-orang kaya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah dan menyediakan tunggangan. Atas himbauan itu, Hadrat Abu Bakar yang paling pertama hadir, beliau membawa seluruh hartanya yang berjumlah 4.000 dirham. Rasulullah bertanya pada Hadrat Abu Bakar, apakah ada yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda? Hadrat Abu Bakar berkata, saya hanya meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk keluarga saya. Hadrat Umar membawa separuh dari hartanya. Hadrat Rasulullah bertanya kepada Hadrat Umar, apakah ada yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda? Hadrat Umar berkata, aku meninggalkan separuh dari hartaku. Hadrat Abdurrahman bin Auf memberikan 100 auqiyah. Satu auqiyah sama dengan 40 dirham. Jadi sekitar 4.000 dirham. Rasulullah bersabda, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf adalah dua dari antara khazanah-khazanah Tuhan di bumi yang membelanjakan hartanya demi keridaan Allah Ta'ala. Hadrat Ummi Bakar binti Miswar meriwayatkan, Hadrat Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah seharga 40.000 dinar dari Hadrat Utsman bin Affan. Kemudian beliau membagi-baginya pada orang-orang miskin Banu Zahra, orang-orang yang membutuhkan, dan Ummahatul Mukminin, yakni para istri Rasul. Miswar bin Makhzamah berkata, ketika saya memberikan kepada Hadrat Aisyah bagian beliau dari tanah itu, maka Hadrat Aisyah bertanya, siapa yang mengirim ini? Saya berkata, Hadrat Abdurrahman bin Auf yang kirim. Hadrat Aisyah berkata, Rasulullah pernah bersabda bahwa setelahku orang yang akan berbuat baik padamu adalah orang yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi.
Kemudian Hadrat Aisyah berdoa, "Ya Allah, berilah Abdurrahman bin Auf minuman dari mata air salsabil di surga." Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang memperhatikan keluargaku setelahku adalah orang yang jujur dan saleh." Dengan demikian, Hadrat Abdurrahman bin Auf membawa Ummahatul Mukminin sekaligus dengan kendaraannya untuk naik haji, dan beliau memasang pardah di pelana tanduk unta mereka. Untuk tempat peristirahatan, beliau memilih lembah-lembah yang tidak dilalui oleh orang supaya pardah terjaga dan mereka bisa istirahat dengan bebas. Suatu kali terjadi paceklik di Madinah. Pada masa itu, dari negeri Syam datang kafilah ke Madinah dengan 700 unta membawa gandum, tepung dan bahan-bahan makanan yang karenanya terjadi kebisingan di seluruh Madinah. Hadrat Aisyah bertanya, "Kebisingan apa ini?" Disampaikan pada beliau bahwa kafilah Hadrat Abdurrahman bin Auf datang dengan 700 unta yang membawa gandum, tepung dan bahan-bahan makanan. Ummul Mukminin Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk ke surga dengan merangkak." Ketika riwayat Ummul Mukminin Hadrat Aisyah ini sampai pada Hadrat Abdurrahman bin Auf, maka beliau hadir di hadapan Hadrat Aisyah dan berkata, "Wahai ibu, aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa semua gandum, bahan makanan, dan semua barang sampai pelana unta aku persembahkan di jalan Allah Ta'ala supaya aku bisa masuk ke surga dengan berjalan." Tak terhitung jumlahnya kisah-kisah kedermawanan Hadrat Abdurrahman bin Auf yang dikumpulkan oleh para penyusun sejarah sahabat. Dalam Asadul Ghabah ditulis bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Suatu kali beliau memerdekakan 30 budak dalam satu hari. Suatu waktu Hadrat Umar membutuhkan uang dan beliau meminjam kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda meminjam kepada saya? Anda kan bisa mengambilnya dari Baitul Mal atau bisa pada Utsman atau orang yang mampu lainnya." Hadrat Umar bersabda, "Aku melakukannya karena mungkin saja aku lupa mengembalikan pinjaman pada Baitul Mal. Atau kalau aku meminjam dari orang lain, maka mungkin saja karena dia memandangku atau karena sebab lain dia tidak menagih hutangnya padaku dan aku pun lupa. Tapi engkau pasti akan menagih hutang padaku." Antara beliau berdua, yakni Hadrat Abdurrahman bin Auf dan Hadrat Umar, terjalin hubungan tanpa sungkan. Jika beliau membutuhkan, maka beliau biasa meminjam pada Hadrat Abdurrahman bin Auf, yakni beliau bisa meminjam. Putra Hadrat Abdurrahman bin Auf, Ibrahim, meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wahai putra Auf, kamu akan masuk ke surga dengan merangkak karena kamu orang kaya. Oleh karena itu, belanjakanlah hartamu di jalan Allah supaya kamu bisa masuk ke surga sambil berjalan." Ini mirip dengan riwayat Hadrat Aisyah yang tadi. Maka Hadrat Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku belanjakan di jalan Allah?" Rasulullah bersabda, "Belanjakanlah apapun yang kamu punya." Beliau bertanya, "Apakah semuanya?" Rasul bersabda, "Ya." Dengan demikian, Hadrat Abdurrahman bin Auf keluar dengan tekad kuat bahwa aku akan mempersembahkan seluruh hartaku di jalan Allah. Beberapa saat kemudian, Rasulullah memanggil beliau dan bersabda, "Jibril berkata," yakni setelah kamu pergi, Jibril datang dan berkata, "Sampaikanlah pada Abdurrahman agar dia mengkhidmati tamu, memberi makan orang miskin, memberi orang yang meminta-minta, dan dahulukan membelanjakan harta pada keluarga dibanding orang lain. Kalau dia melakukan itu, maka hartanya akan suci. Dengan harta yang suci, yang sudah dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala, kamu tidak akan masuk surga dengan merangkak lagi, melainkan dengan berjalan." Inilah kesimpulannya. Suatu hari, beliau memberikan
separuh harta beliau, yakni 4.000 dirham, di jalan Allah Ta'ala. Kemudian beliau pernah menyedekahkan 40.000 dinar di jalan Allah Ta'ala. Suatu kali beliau mewakafkan 500 kuda di jalan Allah Ta'ala. Kemudian beliau mempersembahkan 500 unta di jalan Allah Ta'ala. Putra Hadrat Abdurrahman bin Auf, Abu Salama, meriwayatkan bahwa ayah kami mewasiatkan sebuah kebun untuk Ummahatul Mukminin. Harga kebun itu adalah 400.000 dirham. Hadrat Abdurrahman bin Auf mewasiatkan 50.000 dinar untuk diberikan di jalan Allah Ta'ala. Harta peninggalan beliau 1.000 unta, 3.000 kambing, dan 100 kuda. Semuanya dipelihara di Baqi, Juruf, yang berada 3 mil di arah utara Madinah, yang di situ ada harta Hadrat Umar. Di sana beliau bercocok tanam di lahan yang dibajak oleh 20 unta, dan dari situlah kebutuhan gandum keluarga beliau selama setahun dipenuhi. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sebagai warisan beliau meninggalkan emas sedemikian rupa yang dipotong-potong dengan kapak sampai-sampai tangan orang-orang kapalan karena memotongnya. Hadrat Abdurrahman bin Auf wafat pada 31 Hijriah. Menurut sebagian orang 32 Hijri. Beliau berumur 72 tahun. Menurut sebagian orang 78 tahun. Beliau dimakamkan di Jannatul Baqi. Hadrat Utsman mengimami salat jenazah beliau. Menurut salah satu riwayat, Hadrat Zubair bin Awam yang mengimami salat jenazah beliau. Pada kewafatan beliau, Hadrat Sa'ad bin Malik berdiri di dipan tempat beliau disemayamkan dan berkata, "Wah Jabala, sayang sekali kita kehilangan seorang yang memiliki kepribadian seperti gunung." Hadrat Ali bersabda, "Ibnu Auf telah pergi dari dunia ini. Beliau telah meminum air yang bersih, suci di dunia ini dan meninggalkan air yang kotor." Atau dengan kata lain, Ibnu Auf telah mendapati masa yang baik dan pergi sebelum datangnya masa buruk. Hadrat Abdurrahman bin Auf meninggalkan 3 istri. Setiap istri dari 1/8 bagian masing-masing mendapatkan 80.000 dirham. Sedangkan di riwayat lain tertulis bahwa beliau memiliki istri dan setiap istri mendapatkan 80.000 dirham. Sekarang sahabat selanjutnya adalah Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Hadrat Sa'ad bin Mu'az berasal dari kaum Ansar, kabilah Aus, ranting Banu Abdul Ashhal, dan beliau adalah pemimpin kabilah. Ayahanda beliau bernama Mu'az bin Nu'man dan ibunda beliau bernama Kabsyah. Ibunda beliau bernama Kabsyah binti Rafi, yang merupakan sahabiah Rasulullah SAW. Beliau dipanggil Abu Amr. Istri beliau bernama Hindun binti Simad, yang juga merupakan sahabiah. Anak-anak Hadrat Sa'ad bin Mu'az yang terlahir dari Hadrat Hindun adalah Amru bin Abdullah, Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Husain bin Hudair menerima Islam di tangan Hadrat Mus'ab bin Umair. Hadrat Mus'ab bin Umair datang ke Madinah sebelum 70 sahabat bayat pada bayat Aqabah yang kedua. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah, beliau radhiyallahu anhu dikirim ke Madinah untuk menyeru orang-orang pada Islam dan mengajarkan mereka Al-Quran. Ketika Hadrat Sa'ad bin Mu'az menerima Islam, maka beliau berkata kepada Banu Abdul Ashhal, "Haram bagiku berbicara pada laki-laki dan perempuan di antara kalian sebelum kalian menerima Islam." Dengan demikian, seluruh anggota kabilah itu menerima Islam. Dari antara kaum Ansar, Banu Abdul Ashhal adalah kabilah pertama yang
seluruh anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan, baiat masuk Islam. Hadrat Sa'ad bin Mu'az membawa Hadrat Mus'ab bin Umair dan Hadrat Asad bin Zurarah ke rumahnya. Mereka berdua menabligi orang masuk Islam di rumah Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Asad bin Zurarah adalah sepupu dari ibu, yakni ibu mereka adik kakak. Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Usaid bin Hudair menghancurkan berhala-berhala Banu Ashal. Mereka satu keluarga, oleh sebab itu mereka menghancurkan berhala-berhala mereka setelah semua kabilah masuk Islam. Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas. Menurut riwayat lain, beliau bermuakhat dengan Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan peristiwa masuk Islamnya Hadrat Sa'ad bin Mu'az, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis di dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, yakni setelah Baiat Aqabah yang pertama, ketika bertolak dari Mekah, 12 orang Muslim ini mengajukan kepada Rasulullah untuk mengirim bersama mereka seorang muallim Islam, yakni guru, untuk mengajarkan mereka ilmu agama dan ajaran Islam, untuk menabligi mereka dan saudara-saudara mereka yang musyrik. Lalu Rasulullah SAW pun mengutus Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat berdedikasi dari kabilah Abdud Dar. Pada masa itu, da'i atau mubaligh Islam disebut dengan qari atau mukri, karena kebanyakan tugas mereka adalah memperdengarkan Al-Quran. Hal itu kewajiban terpenting mereka dan merupakan cara terbaik dalam bertabligh. Mus'ab kemudian pergi ke Yathrib, yakni Madinah. Di Yathrib beliau dikenal dengan sebutan mukri. Sesampainya di Madinah, Hadrat Mus'ab bin Umair tinggal di rumah Asad bin Zurarah, yang saya pernah menyampaikannya pada bahasan Mus'ab bin Umair sebelum ini. Beliau tinggal di rumah Asad bin Zurarah yang merupakan Muslim pertama di Madinah, dan memang beliau seorang sahabat yang sangat setia dan berpengaruh. Beliau menjadikan rumah tersebut sebagai pusat pertabligan dan sibuk dalam mengemban tanggung jawabnya. Karena di Madinah umat Islam dapat hidup bersama dan lebih damai, sehingga atas usulan Asad bin Zurarah, Rasulullah SAW memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk memimpin salat Jumat. Dengan demikian dimulailah kehidupan umat Muslim yang berjamaah. Dengan karunia Allah Ta'ala, dalam jangka waktu yang singkat, Islam mulai dikenal di kalangan penduduk, sehingga kabilah Aus dan Khazraj masuk Islam dengan pesatnya. Dalam beberapa kejadian, ada juga suatu kabilah yang baiat masuk Islam secara keseluruhan dalam satu hari, sebagaimana kabilah Banu Ashal yang baiat secara serempak. Kabilah Banu Ashal merupakan bagian khusus dari kabilah Aus, yang merupakan golongan Ansar yang terkenal. Kabilah ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az, yang tidak hanya pemimpin tertinggi kabilah Banu Abdul Ashal, bahkan beliau pun merupakan pemimpin kabilah Aus juga. Ketika Islam menyebar di Madinah, Sa'ad bin Mu'az kecewa dan ingin menghentikannya.
मुसलमान नहीं हुए थे जब साथ Sebelum Bai'at masuk Islam, Sa'ad bin Mu'az adalah seorang penentang keras Islam. ये रईस थे कबीले Namun को बहुत बुरा लगा मगर namun असद बिन ia memiliki ikatan kekerabatan yang dekat dengan Asad bin Zurarah, दूसरे खालाजाद भाई yakni saudara sepupu. मुसलमान हो चुके थे Asad sudah bai'at masuk Islam sehingga membuat Sa'ad bin Mu'az sendiri secara langsung tertahan untuk ikut campur supaya tidak terjadi ketidaknyamanan. लिहाजा उन्होंने अपने एक Karena itu, रिश्तेदार beliau katakan kepada सैयद बिन kerabat lainnya yang bernama Usaid bin Hudair, कि असद बिन जुरारा की वजह से मुझे तो saya merasa enggan untuk berhadapan dengan आकर मुसब को dan berbicara langsung dengan Asad bin Zurarah लोगों में ये karena ia sudah masuk Islam वो लोग भेजे थे आदर सल्लल्लाहु dan menyertai Mus'ab untuk bertablik, ये दीनी हमारे tetapi kamu saja yang menghentikan Mus'ab, और असद से भी bukannya menghentikan Asad bin Zurarah. Mereka berkeputusan untuk menghentikan saja Mus'ab बन मुशल के मुमताज रऊसाब agar tidak menyebarkan kesesatan di kalangan orang-orang kita. जंगे बार Katakan juga pada Asad bahwa रह चुका था cara-cara yang tempuhnya ini tidak benar. Usaid merupakan salah satu pemuka pada kabilah Banu Abdul Ashhal. हमसे कबल Ayahnya pun pernah memimpin kabilah Aus pada perang Bu'as, के दरमियान हुई dan setelah Sa'ad bin Mu'az, बहरहाल Usaid bin Hudair memiliki pengaruh besar dalam kabilahnya. साद बिन मुआज के बाद Setelah Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair memiliki pengaruh besar dalam kabilahnya. साद के कहने पर Atas perintah Sa'ad, वो मुसब ia pergi menemui Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zurarah. और मुसब से Dengan nada marah, ia berkata kepada Mus'ab, तुम क्यों हमारे "Kenapa kamu menyesatkan orang-orangku dari agamanya? इससे बाज आ जाओ Hentikanlah ini, jika tidak, akibatnya tidak akan baik." इसके Sebelum Mus'ab menjawab, असद ने आहिस्तगी से Asad berkata dengan suara pelan kepada Mus'ab, कबीले के एक बासर "Orang ini seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di kabilahnya. Berbicaralah dengan sopan dan lembut padanya." के रंग में Mus'ab lalu berbicara kepada Usaid dengan penuh santun, बल्कि "Anda tidak perlu marah. Silahkan Tuan duduk sejenak dan mohon dengarkan dulu penjelasan kami dengan kepala dingin. Setelah itu, silahkan Tuan menyampaikan pendapat sendiri." समझकर बैठ Usaid yang berfitrat baik menganggap ucapannya benar, lalu duduk. Mus'ab lalu फिर आए memperdengarkan Al-Quran kepadanya dan menjelaskan ajaran Islam dengan penuh simpatik. उसैद पर इतना असर हुआ Hal itu sedemikian rupa berkesan bagi Usaid sehingga saat itu juga ia menyatakan baiat masuk Islam. कि मेरे पीछे एक Usaid berkata, "Ada lagi seorang yang jika ia beriman, maka semua penduduk kabilah kami akan ikut baiat semuanya. जिसने मुझे भेजा है तुम ठहरो Tunggu saja, मैं उसे akan saya ajak kemari orang itu." ये कहकर Usaid pun beranjak pergi और किसी dan mengutus Sa'ad bin Mu'az kepada Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zurarah dengan suatu alasan. साद बिन मुआज Datanglah Sa'ad bin Mu'az, lalu berkata kepada Sa'ad असद बिन जुरारा से bin Zurarah dengan nada marah, "Coba lihat Asad, बराबरदारी का नाम kamu menyalahgunakan kekerabatan. जो मेरी रिश्ते Tidaklah benar saat ini saya diam karena ada ikatan kekerabatan. Namun jangan salahgunakan kekerabatan ini." Mendengar itu, Mus'ab mendinginkannya बोले dengan lembut seperti sebelumnya. वो कैसे Ia berkata, हज़रत मुसब बड़ी मोहब्बत से बात की उनसे उन्होंने कहा कि आप जरा ia berkata, "Silahkan Anda duduk sekejap. और फिर अगर Mohon dengarkan dulu penjelasan saya. Jika dari penyampaian saya nanti ada yang harus dibantah, silahkan sampaikan." हाँ ये मुतालबा Sa'ad berkata, "Baiklah, ada benarnya juga." नेज़ा टेक Beliau lalu menyandarkan senjatanya, के हाथ में था yakni tombaknya. और अक्सर जो थे वो इस तरह ही लेके फिरा करते थे हथियार और मुसब ने Seperti sebelumnya, Mus'ab नशीब की तिलावत menilawatkan Al-Quran, और फिर lalu menjelaskan prinsip Islami dengan cara yang sangat menarik. अभी ज्यादा देर Tidak lama setelah berlangsung pembicaraan Sa'ad bin Mu'az, yakin यानी seperti yang disunnahkan, और उनको भी इस्लाम की तालीम का असर हो गया उनको चुनांचे साथ seperti yang disunnahkan, मसनून तरीक पर गुस्ल करके Sa'ad lalu membasuh tubuh dan membaca kalimat syahadat. Kemudian, और उसैद kedua orang itu, yakni Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair, दोनों में bersama-sama pergi menemui kabilahnya. और साथ में Mereka berdua bertanya dengan gaya orang Arab kepada penduduknya, क्या बनी "Wahai Bani Abdul Ashhal,
apa yang kalian ketahui mengenai diriku? Semuanya serempak mengatakan, Anda adalah pemimpin kami dan keturunan dari pemimpin kami. Kami yakin sepenuhnya pada apa yang Anda katakan. Sa'ad berkata, kalian tidak memiliki hubungan apa-apa denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, Sa'ad menjelaskan prinsip Islam kepada mereka. Belum saja masuk waktu sore, semua penduduk kabilahnya baiat masuk Islam. Sa'ad dan Usaid menghancurkan patung berhala dengan tangan mereka sendiri. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr yang pada saat itu telah baiat, termasuk sahabat terkemuka, terlebih di kalangan Ansar, tidak diragukan lagi beliau-beliau memiliki maqam yang tinggi. Khususnya Sa'ad bin Mu'az mendapatkan maqam di kalangan Ansar Madinah sebagaimana yang didapatkan oleh Hadrat Abu Bakar di kalangan Muhajirin Makkah. Pemuda ini sangat mukhlis, sangat setia, dan rela berkorban bagi pendiri Islam dan pecinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan beliau merupakan pemimpin tertinggi dalam kabilahnya, beliau juga sangat cerdas. Dalam Islam beliau mendapatkan maqam khusus seperti itu yang bahkan tidak diperoleh mereka yang tergolong sahabat yang istimewa. Dan tidak diragukan lagi kata-kata yang keluar dari Rasulullah atas kewafatan Hadrat Sa'ad bin Mu'az pada masa muda ialah kewafatan Sa'ad bin Mu'az telah menggetarkan arasy Sang Maha Rahman berdasarkan suatu kebenaran yang dalam. Alhasil, Islam menyebar dengan pesatnya di kalangan kabilah Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi melihat keadaan tersebut dengan pandangan yang penuh kecemasan. Dalam hati mereka mengatakan, entahlah apa yang akan terjadi nanti. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis lebih lanjut dalam Sirat Khatamun Nabiyyin. Belum lama waktu berlalu sejak tibanya Rasulullah di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Sulul, pemimpin kabilah Khazraj dan kawan-kawan musyriknya menerima surat dari Quraisy Mekah yang mengatakan, kalian lepaskanlah perlindungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika tidak kalian tidak akan selamat. Surat tersebut berisi sebagai berikut, kalian telah memberikan perlindungan kepada pria kami, yakni Muhammad. Kami bersumpah, jika kalian tidak melepaskan perlindungan kepada Muhammad dan bertempur dengannya, atau sekurang-kurangnya kalian harus mengusirnya dari kota kalian. Jika tidak, laskar kami akan menggempur kalian. Kami akan membunuh semua pria kalian dan menawan para wanita kalian dan memanfaatkannya. Ketika surat tersebut sampai di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawannya yang sejak sebelumnya sudah memendam permusuhan kepada Islam dan Rasulullah, sehingga mereka bersiap untuk berperang dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah mengetahui kabar tersebut, Rasul segera menemui orang-orang itu, lalu menasihati Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawannya bahwa jika kalian berperang dengan kami, maka kalian akan mengalami kerugian sendiri, karena kalian akan berperang melawan saudara-saudara kalian sendiri, yakni orang-orang yang masuk Islam ini berasal dari kabilah kamu juga. Jika kalian berperang dengan kami, maka merekalah yang akan menghadapi kalian, yakni dari kabilah Aus dan Khazraj. Jadi berperang denganku artinya kalian berperang dengan saudara, anak, dan bapak-bapak kalian sendiri. Abdullah dan kawan-kawannya yang masih ingat dengan baik
bagaimana kehancuran yang menimpa pasca Perang Bu'as, yakni mereka pernah saling bertempur satu sama lain dan mengalami kehancuran yang parah karenanya. Mereka faham bahwa sama saja dengan bertempur dengan sesama. Akhirnya mereka menghentikan rencananya. Ketika Quraisy gagal dari upaya tersebut, setelah berlalu beberapa masa, mereka mengirimkan surat serupa kepada Yahudi Madinah. Sebenarnya, tujuan dari kufar Mekah adalah bagaimanapun caranya untuk dapat menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Karena sudah sedemikian rupa menderita sehingga umat Islam hijrah ke Habsyah dari Makkah, yakni hijrah yang pertama. Namun Quraisy pun tetap membuntuti umat Islam yang hijrah. Alhasil, kufar Quraisy selalu berusaha sejak permulaan dan berusaha sekuat tenaga supaya Raja Najasyi yang baik menyerahkan umat Islam yang teraniaya dan tak berdaya itu kepada mereka. Lalu setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Quraisy tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat menangkap Rasulullah. Dalam setiap kesempatan, mereka berupaya untuk sebisa mungkin dapat menghancurkan Rasulullah atau Islam. Ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah dan para sahabat telah tiba di Madinah dan Islam menyebar di Madinah dengan pesatnya, mereka membuat makar dengan menulis surat kepada penduduk Madinah untuk memprovokasi agar mereka melawan Rasulullah dan menghancurkan Islam, atau untuk melepaskan perlindungan mereka kepada Rasulullah dan mengusir Rasul dari Madinah. Dari surat tersebut tergambar bagaimana tradisi Arab pada masa itu, di mana dalam peperangan mereka menghabisi kaum pria dan menahan wanitanya dan memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Lebih dari itu, makar mereka berkenaan dengan Islam lebih berbahaya lagi dari itu. Karena hukuman yang dijanjikan untuk mereka yang melindungi umat Islam pun sudah seperti itu dan mengancam akan menghabisi kaum pria dan menawan para wanitanya. Terlebih kekejaman yang akan mereka timpakan kepada umat Muslim tentu lebih kejam lagi dari itu. Alhasil, surat dari Quraisy itu bukanlah akibat dari gejolak amarah yang sementara, melainkan sudah bertekad sepenuhnya untuk tidak membiarkan umat Muslim untuk dapat duduk dengan tenang dan akan menghapuskan nama Islam dari dunia ini. Sebagaimana Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis suatu kejadian. Kejadian bersejarah ini memberitahukan rencana Quraisy Mekah untuk melakukan penumpahan darah. Kisahnya terdapat dalam Bukhari, yakni selang beberapa masa setelah hijrah, Sa'ad bin Mu'az yang merupakan pemimpin tertinggi kabilah Aus dan sudah baiat masuk Islam, pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Hadrat Sa'ad menginap di rumah Umayyah, seorang pemuka Mekah dan juga sahabat lama pada zaman jahiliyah. Karena beliau mengetahui bahwa penduduk Mekah pasti akan mengganggu beliau di sana jika beliau melakukan umrah sendiri. Untuk itu, supaya terhindar dari keributan, Hadrat Sa'ad mengatakan kepada Umayyah, "Saya ingin umrah di Ka'bah. Kamu tentukanlah waktu supaya aku dapat umrah sendiri dengan tenang dan ikutlah bersamaku. Setelah selesai umrah, nanti aku akan kembali ke kampung halaman.
Pada siang harinya, Umayyah bin Khalaf mengajak Sa'ad ke Ka'bah. Ketika pada umumnya orang-orang sedang beristirahat di rumahnya masing-masing. Namun kebetulan Abu Jahal datang pada saat itu, dan seketika pandangannya tertuju kepada Sa'ad. Amarah bergejolak dalam diri Abu Jahal. Namun ia berusaha menahan amarahnya, lalu bertanya kepada Umayyah, "Wahai Abu Safwan, siapa orang yang bersamamu ini?" Umayyah berkata, "Dia adalah Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kabilah Aus." Saat itu Abu Jahal naik pitam dan berkata dengan keras kepada Sa'ad, "Apakah kalian beranggapan bahwa setelah murtad dan memberikan perlindungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dapat bertawaf dengan aman di Ka'bah? Dan kalian beranggapan bahwa kalian mampu untuk melindungi dan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demi Tuhan." Beliau berkata, "Jika saat ini Abu Safwan tidak menyertaimu, kamu pasti tidak akan dapat pulang dengan selamat ke rumahmu." Hadrat Sa'ad terhindar dari kefasadan saat itu, namun dalam urat nadi beliau mengalir darah pemimpin, dan dalam hati beliau dipenuhi dengan ghairat dan gejolak keimanan. Hadrat Sa'ad berbicara dengan suara lantang, "Demi Tuhan, jika kamu menghalangiku dari Ka'bah, ingatlah, kamu tidak akan dapat memasuki jalan menuju Syam dengan aman, karena kami menjaga jalan tersebut dan melakukan banyak hal untuk menghadapimu." Melihat Sa'ad menimpali ucapan Abu Jahal, Umayyah berkata, "Sa'ad, janganlah bersuara tinggi seperti itu ketika berbicara kepada Abul Hakam, karena dia adalah pemimpin lembah." Sa'ad menjawab, "Biarkan Umayyah. Kamu tidak perlu ikut campur. Demi Tuhan, aku tidak lupa dengan nubuatan Rasulullah bahwa kamu, yakni Umayyah, akan terbunuh di tangan orang Muslim." Mendengar kabar tersebut, Umayyah sangat ketakutan, dan sepulangnya ke rumah, ia mengabarkan ucapan Sa'ad tadi kepada istrinya. Ia berkata, "Demi Tuhan, aku tidak akan pergi dari Mekah untuk melawan umat Islam." Umayyah merasa yakin dengan ucapan Rasulullah, dan memang ucapan Muhammad selalu tergenapi. "Begitupun mengenaiku juga akan tergenapi," kata Umayyah. Namun, catatan takdir memang akan tergenapi. Pada hari Badar, Umayyah terpaksa berangkat dari Mekah. Di sanalah ia mati di tangan umat Islam dan sampai pada hukumannya. Umayyah ini adalah orang yang dulu selalu menyiksa Hadrat Bilal karena telah masuk Islam. Dalam riwayat Sahih Bukhari dijelaskan seperti berikut. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Hadrat Sa'ad bin Mu'az berangkat untuk melaksanakan umrah ke Mekah. Beliau menginap di rumah kawan lamanya, Umayyah. Begitupun Umayyah selalu menginap di rumah Sa'ad di Madinah. Beliau pun ketika umrah berpikir untuk menginap di rumah Umayyah supaya dapat umrah dengan aman. Begitu juga ketika Umayyah hendak melakukan perjalanan ke Syam dan melewati kota Madinah, dia pun selalu singgah di rumah Sa'ad. Ketika Hadrat Sa'ad menyampaikan keinginannya untuk umrah, Umayyah berkata, "Tunggulah, nanti ketika sudah siang dan orang-orang tengah beristirahat di rumahnya, silahkan kamu tawaf nanti." Ketika Hadrat Sa'ad tengah tawaf, ternyata datang Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, "Siapa orang ini?" Hadrat Sa'ad berkata, "Aku Sa'ad." Yakni Hadrat Sa'ad menjawab sendiri. Abu Jahal berkata, "Apakah kamu akan tawaf di Ka'bah dengan aman? Padahal kamu telah memberikan perlindungan kepada Muhammad
Hadrat Sa'ad berkata, ya. Lalu keduanya saling berselisih. Umayyah berkata kepada Hadrat Sa'ad, janganlah kamu meninggikan suaramu di depan Abul Hakam, yakni Abu Jahal, karena ia adalah pemimpin lembah. Hadrat Sa'ad berkata, demi Tuhan, jika kamu melarangku dari tawaf di Baitullah, maka aku pun akan menghentikan perdagangan kamu di negeri Syam. Mendengar hal itu, Umayyah terus berkata kepada Hadrat Sa'ad, jangan tinggikan suaramu di depannya. Hadrat Sa'ad sedang emosi dan berkata, biarkan kami. Saya pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa Abu Jahal lah yang akan menyebabkan kamu terbunuh. Yakni Abu Jahal akan menjadi perantara terbunuhnya Umayyah. Umayyah berkata, saya? Hadrat Sa'ad berkata, ya. Mendengar itu, Umayyah berkata, demi Tuhan, jika Muhammad mengatakan sesuatu, tidak pernah meleset, yakni tidak pernah dusta. Lalu, Umayyah pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh saudaraku dari Yathrib, yakni Madinah itu, padaku? Istrinya berkata, apa yang ia katakan? Umayyah berkata, dia pernah mendengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Jahal lah yang akan menjadi penyebab terbunuhku. Istrinya berkata, demi Tuhan, Muhammad tidak pernah meleset ucapannya. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ketika Umayyah akan berangkat ke Badar dan ada orang yang datang meminta bantuan, istri Umayyah berkata kepada Umayyah, tidakkah kamu ingat dengan ucapan saudaramu dari Yathrib, yakni Madinah padamu? Umayyah ingin untuk tidak pergi ke Badar. Namun Abu Jahal berkata kepada Umayyah, kamu adalah salah seorang pemimpin lembah ini. Berangkatlah walaupun untuk 1-2 hari. Lalu Umayyah pergi untuk 1-2 hari saja. Dan akhirnya Allah Ta'ala telah membuatnya terbunuh. Dalam riwayat lainnya, berkenaan dengan keikutsertaan dan terbunuhnya Umayyah dalam perang Badar, Hadrat Sa'ad berkata, wahai Umayyah, demi Tuhan, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa para sahabat akan membunuhmu. Umayyah bertanya, di Mekah? Hadrat Sa'ad berkata, saya tidak tahu. Mendengar hal itu, Umayyah sangat ketakutan. Sesampainya di rumah, ia mengatakan kepada istrinya, Safiyah atau Karimah binti Muammar, wahai Ummi Safwan, engkau telah mendengar perkataan Sa'ad berkenaan denganku? Istrinya berkata, kenapa? Apa yang dikatakannya? Umayyah berkata, ia pernah mendengar Muhammad pernah berkata padanya bahwa mereka akan membunuhku. Saya, yakni Umayyah bertanya, di Mekah? Sa'ad menjawab, tidak tahu. Umayyah berkata, demi Tuhan, sekali-kali saya tidak akan pergi ke Mekah. Yani tidak akan pergi dari Mekah. Umayyah sudah begitu ketakutan. Ketika terjadi perang Badar, Abu Jahal memerintahkan orang-orang untuk pergi berperang ke Badar. Berkata juga kepada Umayyah, pergilah kamu untuk menyelamatkan kafilahmu. Umayyah enggan untuk pergi. Setelah Umayyah menolak untuk pergi kepada utusan yang dikirim oleh Abu Jahal, lalu Abu Jahal menemuinya langsung dan berkata, wahai Abu Safwan, ketika orang-orang melihatmu nanti bahwa kamu tidak ikut perang, padahal kamu adalah pemimpin lembah, maka mereka pun akan ikut-ikutan untuk tidak berangkat sepertimu. Abu Jahal menasihatinya. Akhirnya Umayyah mengatakan, jika kamu tetap memaksa, demi Tuhan, saya akan membeli unta yang bagus di Mekah. Umayyah berkata kepada istrinya, Ummu Safwan, siapkan perlengkapanku. Istrinya berkata,
apakah kamu lupa apa yang dikatakan oleh saudaramu dari Yathrib itu? Ia menjawab, aku tidak lupa. Saya ingin pergi tidak terlalu jauh dengan mereka, lalu pulang lagi. Setelah itu, aku tidak akan pergi lagi. Ketika Umayyah pergi, dimanapun ia berhenti, ia mengikat lutut untanya. Ia terus berhati-hati, sampai akhirnya Allah telah membinasakannya di Badar. Berkenaan dengan pembunuhannya, pernah disampaikan sebelumnya pada khutbah yang lalu, dalam topik Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Bilal memanggil orang-orang Ansar untuk membunuhnya disebabkan oleh kezaliman yang selalu dilakukan Umayyah kepada Hadrat Bilal waktu di Makkah. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda berkenaan dengan seorang pemimpin Madinah bernama Sa'ad bin Mu'az. Beliau adalah pemimpin kabilah Aus. Beliau pergi ke Mekah untuk tawaf di Baitullah. Ketika melihatnya, Abu Jahal mengatakan kepada Sa'ad dengan penuh emosi, apakah kalian berpikiran bahwa setelah memberi perlindungan kepada orang yang telah murtad bernama Muhammad, lantas kalian akan dapat bertawaf dengan aman di Ka'bah? Dan kalian beranggapan bahwa kalian mampu untuk melindungi dan menolongnya? Demi Tuhan, jika saat ini kamu tidak disertai oleh Abu Safwan, maka kamu tidak akan dapat pulang ke rumahmu dengan selamat. Sa'ad bin Mu'az berkata, demi Allah, jika kamu menghalangiku untuk tawaf, maka ingatlah kamu pun tidak akan dapat memasuki jalan menuju Syam dengan aman. Hadrat Sa'ad bin Mu'az ikut serta pada perang Badar, Uhud, dan Khandak bersama dengan Rasulullah SAW. Pada perang Badar, bendera Aus dipegang oleh Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Pada saat perang Badar, penzahiran gejolak rasa cinta dan kesetiaan Hadrat Sa'ad bin Mu'az kepada Rasulullah nampak dari peristiwa berikut, yakni ketika beliau memberikan gagasan kepada Hadrat Rasulullah yang mana ditulis oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin sebagai berikut. Ketika umat muslim melewati satu sisi lembah Safra. Safra nama sebuah lembah yang terletak di antara Badar dan Madinah, di mana beliau telah membagikan secara adil harta rampasan perang Badar kepada umat muslim. Di lembah tersebut dijumpai banyak pohon kurma dan ladang. Jarak antara Safra dengan Badar adalah satu marhalah. Ketika sampai di Zafran yang berjarak satu manzal dari Badar, Rasul menerima kabar bahwa laskar besar Quraisy berangkat dari Mekah untuk melindungi kafilah tijarat, kafilah dagang. Mereka melakukan itu karena curiga jangan-jangan penduduk Madinah akan menyerang kafilah dagang mereka. Karena kabar tersebut sudah bukan rahasia lagi, lalu Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat dan mengabarkan kepada mereka. Rasul meminta musyawarah dari mereka, apa yang harus kita lakukan saat ini? Beberapa sahabat mengatakan, wahai Rasul, setelah memperhatikan hal-hal yang zahir, akan lebih baik jika kita jangan menghadapi mereka karena kita masih belum siap sepenuhnya untuk menghadapi laskar mereka. Namun Rasul tidak menyukai gagasan tersebut. Di sisi lain, setelah mendengarkan gagasan tersebut, sahabat besar berdiri lalu menyampaikan ceramah yang penuh gelora. Berkata, jiwa dan harta kita semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Kami senantiasa siap untuk berkhidmat dalam berbagai medan. Sebagaimana Miqdad bin Aswad yang memiliki nama lain Miqdad bin Amr mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidaklah seperti sahabat Nabi Musa yang memberikan jawaban kepada Tuhan dengan mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhan engkau berperang, kami akan duduk di sini. Melainkan kami mengatakan, kemanapun Tuhan kehendaki, ajaklah kami akan menyertai Tuhan. Kami akan berperang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang Tuhan. Setelah mendengar ceramah tersebut, wajah beberkat Rasulullah nampak sangat bahagia. Namun pada kesempatan itu pun, Rasulullah menunggu jawaban dari Ansar. Beliau berharap ada pemuka Ansar yang mengatakan senada dengan itu.
Karena Rasul berpikir mungkin Ansar beranggapan bahwa berdasarkan Baiat Aqabah, tanggung jawab kami hanya melakukan pembelaan jika terjadi serangan ke Madinah. Untuk itu, meskipun telah disampaikan ceramah seperti tadi, Rasul tetap bersabda, berikan masukan kepada saya, apa yang harus kita lakukan. Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Aws, memahami harapan Rasul, lalu menyampaikan sebagai wakil Ansar, wahai Rasulullah, mungkin Tuhan menanyakan pendapat kami. Demi Tuhan, ketika kami meyakini kebenaran Tuhan, lalu beriman kepada Anda, dan memberikan tangan kami di atas tangan Tuhan, sekarang kemanapun Tuhan menghendaki, silakan, kami akan menyertai Tuhan. Demi zat yang telah mengutus Tuhan dengan hak, jika seandainya Tuhan memerintahkan kami untuk melompat ke samudera, kami akan melompat ke dalamnya. Satu orang pun tidak akan ada yang tersisa di antara kami. Tuhan akan mendapati kami sabar dalam pertempuran. Tuhan akan melihat dari kami hal-hal yang dapat menyejukkan mata Anda. Setelah mendengar ceramah tersebut, Rasul merasa sangat bahagia dan bersabda, majulah dengan menyebut nama Allah dan berbahagialah karena Allah Ta'ala telah berjanji padaku bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan kemenangan kepada kita di atas satu kelompok di antara dua kelompok kufar, yakni antara laskar dan kafilah dagang. Demi Tuhan, saat ini seolah-olah saya tengah menyaksikan tempat di mana para musuh akan mati berguguran, dan seperti itulah yang terjadi. Kisah ini masih berlanjut selebihnya. InsyaAllah Ta'ala akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر